Kabarin, kabar, terkabar. Lihatlah perkembangan pembangunan IKN yang sudah pasti macet, mangkrak, dan sudah mustahil bisa dilanjutkan. Bukan saja karena tidak ada investor asing yang mau terjun bersama pejabat-pejabat yang bodoh, yang bahlul, zamannya bahail, karena investor besar dan kecil sama saja, investor asing maupun dalam negeri, tidak ada yang mau berinvestasi karena mereka yakin bahwa ujung akhirnya pasti buntung. Tamat, Mbah, tamat. Apa sih yang tamat? Isu IKN mangkrak udah tamat, Mbah. Si Mbah kan ini sering kali ya membicarakan masalah IKN. Kalau IKN tuh bakalan mangkrak. Mega proyek yang digadang-gadang Pak Jokowi ini ya, yang dimulai di era Pak Jokowi ini dianggap mangkrak sama Simbah. Bukan satu kali atau dua kali, sering kali Simbah itu pengennya IKN itu mangkrak. Tapi ternyata Presiden Prabowo itu mengeluarkan perpres ya, yang mengatakan bahwasannya IKN akan menjadi ibu kota politik tahun 2028. Bagaimana sih harapan masyarakat dan pandangan pengamat politik dari Bung Adi Praitno? Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira teka-teki soal masa depan IKN sudah terjawab. Tentu setelah Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu mengeluarkan Perpres Peraturan Presiden tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai ibu kota politik tahun 2028. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang hingga saat ini menjadi perbincangan yang tidak berkesudahan. Elit-elit membicarakan ini, rakyat pun juga bicara ini, begitupun media-media mainstream tentu masih terus memperbincangkan bahwa ini adalah semacam jawaban bahwa di 2028 IKN sudah ditetapkan menjadi ibu kota politik. Lalu apa yang kemudian kita bisa diskusikan dalam konteks ini? Pertama tentu saja spekulasi-spekulasi soal dugaan-dugaan IKN itu mangkrak, dan bahkan beberapa waktu yang lalu ada anggota dewan yang mengusulkan supaya ada moratorium terkait dengan IKN. Itu selesai dan tidak relevan lagi. Karena dengan adanya peraturan presiden yang terbaru ini, itu kan menegaskan IKN itu masa depannya jelas. Di tahun 2028 bahwa IKN sudah menjadi ibu kota politik, meski per hari ini sebenarnya ibu kota politik itu belum ada definisi yang bisa ditangkap secara signifikan. Tapi publik meraba-raba apa yang dimaksud dengan ibu kota politik itu adalah sebagai sebuah ibu kota yang mana IKN sudah siap menampung segala aktivitas pemerintahan, baik eksekutif, baik legislatif ataupun yudikatif. Dalam konteks itulah kemudian maka ini adalah jalan terang bagaimana persoalan IKN yang saya kira sejak lama selalu digunjang-ganjingkan, ada spekulasi-spekulasi yang tidak berkesudahan, bahkan muncul supaya ini dievaluasi dan seterusnya dan seterusnya. Tentu dengan adanya ini bagi saya semuanya sudah terang benderang. Nantinya di 2028 kita akan melihat bagaimana penajam pasar itu akan menjadi salah satu epicentrum, menjadi salah satu pusat peradaban yang tentu saja ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin selama ini memang menjadi tujuan dasar dari IKN sebagai sebuah pusat peradaban baru. Jadi ini yang saya sebut sebagai pertama adalah langkah yang cukup jelas bahwa masa depan IKN itu sangat nyata, yaitu menjadi ibu kota politik tahun 2028. Jadi nggak ada spekulasi-spekulasi lagi. Apalagi aturannya itu berapa perpres, yang kita tahu bahwa perpres itu adalah memang ini berada di bawah langsung Presiden Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua tentu yang menjadi harapan terbesar dari seluruh rakyat Indonesia adalah soal setelah IKN menjadi ibu kota politik tahun 2028, tentu saja niat awal berdirinya IKN di Penajam Pasar adalah sebagai upaya untuk menciptakan bagaimana distribusi ekonomi itu kan terjadi secara merata, sehingga pembangunan IKN itu diharapkan pemerataan ekonomi di luar Jawa itu semakin bisa diwujudkan. Karena selama ini banyak sekali keluhan-keluhan bahwa denyut nadi ekonomi, perubahan ekonomi, kemajuan ekonomi
itu hanya di Pulau Jawa, itu hanya di Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu tentu yang kita harapkan di 2028 setelah IKN menjadi ibu kota politik, harapan terbesarnya adalah muncul ekosistem baru yang dimana itu diharapkan menjadi support bagaimana muncul ekosistem ekonomi yang tentu saja akan membuat sektor ekonomi itu semakin berdenyut di berbagai tempat, terutama di sekitar IKN yang saya kira tujuan awalnya adalah bagaimana menciptakan distribusi keadilan yang secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia yang tidak hanya adil di Pulau Jawa, yang tidak hanya adil secara ekonomi ada di Jakarta dan di sekitarnya, tapi dengan adanya IKN sebagai sebuah ibu kota baru, maka pemerataan ekonomi, equality terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu bisa terjadi secara signifikan. Saya kira dua hal inilah yang saya kira menjadi penting setelah adanya Perpres tahun 2025 di mana IKN sudah ditetapkan sebagai ibu kota politik di 2028. Tentu harapan terbesarnya akan tercapai sesuai dengan tujuannya. Nah, yang ketiga tentu secara gradual, mungkin mulai tahun depan 2026, 2027 kita secara perlahan mulai menyaksikan bagaimana ASN ataupun pihak-pihak yang terkait sudah mulai harus pindah ke IKN, tentu untuk melakukan persiapan bagaimana IKN itu kita sambut sebagai ibu kota politik. Problemnya adalah mungkin per hari ini yang perlu kita tanyakan adalah mulai kapan kira-kira instansi-instansi, pihak-pihak yang terkait itu akan segera pindah ke IKN, karena ini sudah mulai gaspol dan ditetapkan di 2028 IKN itu sudah menjadi ibu kota politik. Oleh karena itu mulai tahun 2026, 2027 pastinya harus ada prakondisi bahwa sudah mulai ada aparatus-aparatus yang kemudian bisa disiagakan, aparatus-aparatus yang kemudian dipersiapkan bagaimana tata kelola tahun politik itu secara perlahan sudah mulai siap landing, khususnya ketika tahun 2028 sudah ditetapkan sebagai ibu kota politik. Oleh karena itu bagi saya hal-hal yang selama ini menjadi kontroversi, menjadi kegaduhan, hal-hal yang sifatnya simpang siur, tentu harapannya semuanya clear, semuanya itu selesai. Dan yang paling penting ayo kita doakan semoga dengan adanya IKN menjadi ibu kota politik ini sesuai dengan harapan-harapan publik soal pemerataan ekonomi, soal pembangunan yang kemudian ini juga terjadi di mana-mana, sehingga pembangunan dan pemerataan itu tentu sesuai dengan yang kita inginkan seluruh rakyat Indonesia. Apa yang kemudian bisa kita capai dengan adanya ibu kota politik yang baru? Tentu bukan hanya pindah tempat, tentu bukan hanya pindah aktivitas, tentu bukan hanya pindah eksekutif, bukan hanya pindah unsur legislatif, bukan hanya pindah unsur-unsur yudikatif, tidak. Tapi secara prinsip adalah bagaimana menciptakan ekosistem yang baru, ekosistem sosial, ekosistem politik, termasuk juga ekosistem ekonomi. Harapan terbesarnya adalah IKN ini menjadi mercusuar, menjadi peradaban-peradaban yang tentu saja kita harapkan mampu memberikan faedah, terutama faedah bagi kehidupan yang jauh lebih maju, yang jauh lebih mapan, dan tentu saja kita dipersiapkan sebagai bangsa yang besar, bangsa yang dipersiapkan untuk kompetitif. Misalnya ketika berhadapan dengan negara-negara lain, karena di tengah situasi global yang tidak menentu, di tengah situasi ekonomi yang gonjang-ganjing, tentu harapan terbesarnya segala apapun yang kita upayakan di Indonesia, salah satunya ketika IKN misalnya pindah menjadi ibu kota politik tahun 2028, harapannya adalah bagaimana Indonesia semakin menata persiapan untuk menuju negara-negara global yang dalam banyak hal tentu saja Indonesia semakin diperhitungkan, dan yang paling penting memberikan dampak ekonomi, perubahan-perubahan secara politik, secara substantif, terutama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, itulah yang saya sebut sebagai tiga hal penting dengan adanya Perpres tahun 2025 ini menjadi jelas bahwa IKN terus lanjut, IKN itu berada di bawah langsung Presiden dengan adanya peraturan Presiden. Yang kedua adalah bagaimana supaya distribusi ekonomi, pemerataan pembangunan itu betul-betul terrealisasi sesuai dengan harapan IKN itu dibuat di Penajam Pasar. Dan yang ketiga tentu saja adalah ini semacam persiapan, mungkin semacam prakondisi bagaimana Indonesia itu menjadi negara yang siap berkompetisi dengan negara-negara yang lainnya. Oleh karena itu mari kita doakan dan mari kita saksikan lalu apa yang kemudian akan diperbuat oleh bangsa dan negara ini, terutama menuju kondisi tahun politik di 2028. Itulah yang saya sebut sebagai kenapa isu soal IKN itu menjadi menarik, karena salah satu terpentingnya adalah ini adalah cara, ini katanya semacam ikhtiar
bagaimana pembangunan, bagaimana pertumbuhan itu bukan hanya ada di Jawa, bukan hanya ada di Jakarta, bukan hanya ada di Jabodetabek, tapi juga muncul di tempat-tempat yang lain yang tentu saja ini bisa menjadi stimulus bagaimana pertumbuhan ekonomi peradaban juga muncul di tempat-tempat yang lainnya. Namanya juga usaha, namanya juga ikhtiar, kita tinggal tunggu bagaimana ekosistem kehidupan dan ekonomi itu bermunculan di mana-mana. Tentu salah satunya dengan adanya IKN sebagai sebuah ibu kota politik di 2028 nantinya. Inilah yang saya sebut sebagai pembuktian bahwa IKN itu bukan hanya soal pindah tempat, IKN itu bukan hanya soal nama, IKN itu bukan hanya memindahkan aktivitas-aktivitas ekonomi dan politik, tapi yang paling penting adalah pembuktian dampaknya secara serius apa? Terutama dampak dari segi ekonomi. Jadi persoalan-persoalan ekonomi kita yang selama ini tidak selesai itu bisa tuntas. Pembangunan terjadi di berbagai tempat, pemerataan juga bisa disampai ke Sabang sampai Merauke dan seterusnya. Itulah yang disebutkan bagaimana pindahnya ibu kota ataupun IKN ketika dijadikan sebagai ibu kota politik. Harapan terbesarnya adalah memberikan solusi yang konkret, memberikan solusi-solusi yang terukur, memberikan solusi-solusi yang kemudian dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Hanya dengan cara itulah kemudian IKN yang tentu saja ini sudah menghabiskan dana yang cukup luar biasa. Begitu banyak menghabiskan anggaran-anggaran APBN. Harapannya tentu adalah bisa dijawab dengan memberikan dampak yang cukup signifikan. Dampak ekonomi, dampak sosial, begitupun dengan dampak-dampak politik sehingga kehidupan kita itu bukan hanya maju secara demokrasi, tapi peradaban ekonominya juga sudah mulai bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke kan, clear kan? Itu artinya apa? Tidak perlu lagi bicara tentang bagaimana nasib dan masa depan IKN. Karena sejak adanya Perpres, Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 ini menjadi penegas masa depan IKN sudah nyata, sudah tegas, yaitu di 2028 IKN menjadi ibu kota politik. Yang itu artinya semua aktivitas eksekutif, yudikatif, dan legislatif rampung 100% dan sudah memulai kehidupan baru dari Penajam Pasar. Itulah yang kita tunggu. Soal pembuktian, apakah setelah IKN menjadi ibu kota politik akan memberikan faedah, dampak yang signifikan terkait dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang semakin merata. Mari kita doakan, semoga ikhtiar ini ada nilai positifnya dan pasti yakinlah bahwa pasti ada cahaya di ujung terowongan. Ya begitulah tadi ya kata Bang Adi Prayitno pandangannya terkait Perpres yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto soal IKN akan menjadi ibu kota politik di tahun 2028. Artinya pembahasan isu soal IKN mangkrak atau dianaktirikan oleh Presiden Prabowo itu tidak benar. Sudah selesai. Sudah selesai pembahasan itu isunya ya. Artinya harapan ke depan untuk masyarakat Indonesia memiliki ibu kota yang baru itu insya Allah akan terwujud. Tentu saja bukan setahun, 2 tahun, atau 10 tahun. Panjang ceritanya. Tapi dimulai dari sekarang untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Bagaimana menurut pandangan sahabat-sahabat? Berikan pandangan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.